Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah komunikasi bisnis akan mempresentasikan materi kami, yaitu dengan judul penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Pun anggota dari kelompok 10 yang pertama adalah saya sendiri, Restiananda Daninggar, dengan NIM 12405193192. Yang kedua adalah Abdul Cafid Sirot dengan NIM 12405193211. Yang terakhir adalah Muhammad Alvin Farkan dengan NIM 12405193218. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu penulisan laporan bisnis. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari laporan bisnis. Menurut Herta A. Murphy dan Herbert W. Hildebrand dalam bukunya Effective Business Communication menyatakan bahwa laporan bisnis itu tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih dengan tujuan bisnis tertentu. Nah, atas definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak berpihak, objektif, menyajikan data disusun secara sistematis, menyangkut informasi eksternal maupun internal, biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, dan memiliki tujuan yang jelas. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan laporan bisnis. Nah, yang pertama untuk memonitoring dan mengendalikan operasional perusahaan, misalnya laporan operasional dan laporan kegiatan personal. Yang kedua untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, misalnya adalah kebijakan penempatan posisi kerja. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan, misalnya laporan pajak, laporan analisis dampak lingkungan, serta laporan ketenagakerjaan atau perburuh. Yang selanjutnya, tujuan dari penulisan laporan bisnis untuk mendokumentasikan presentasi kerja yang diperlukan, misalnya adalah laporan perkembangan dan laporan akhir suatu kegiatan. Yang selanjutnya untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atas masalah tertentu, misalnya adalah laporan penelitian atau riset, laporan troubleshooting, serta laporan justifikasi. Yang terakhir yaitu untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Nah, seperti ini misalnya adalah proposal penjualan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan penulisan laporan bisnis. Persiapan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek. Begitu halnya dengan membuat laporan bisnis. Nah, untuk membuat laporan bisnis ini ada beberapa tahap persiapan. Yang pertama adalah definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Jadi ini merupakan tahap di mana ada jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu dalam menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan judul suatu laporan. Dan yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Dalam mempersiapkan laporan bisnis itu perlu dipertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens ini dapat mengenai sasarannya. Yang ketiga adalah menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini tuliskan semua ide yang terlintas. Kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menemukan informasi apa yang akan disampaikan. Nah, yang kemudian adalah mengumpulkan bahan yang diperlukan, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang terpercaya. Untuk beberapa laporan mungkin mempunyai data dalam ingatan, ya kan? Namun diperlukan juga mencari data-data tambahan yang lebih valid. Yang selanjutnya adalah menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun untuk laporan panjang memerlukan waktu yang berlebih. Ini harus berusaha jujur ya, tidak mengurangi atau menambahkan data yang sudah relevan. Yang terakhir adalah mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Jadi setelah menganalisis dan menafsirkan data secara berhati-hati, kalian dapat mengorganisasi hasil temuan dan membuat kerangka akhir. Tetapi sebelum menyiapkan kerangka, Anda itu perlu tahu tubuh laporan dan mempertimbangkan berbagai metode pengorganisasian dan kerangka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Fitzgerald, NIM 12405193211. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik laporan singkat. Laporan singkat mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat dapat berbentuk memo atau surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts seperti lembaran halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Dikarenakan laporan tersebut hanya terdiri dari 1-2 halaman saja, oleh sebab itu laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau body suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil, temuan, bahasan, dan bagian penutup. Penentuan struktur dasar. Ada 3 masalah yang muncul dalam menentukan struktur dasar, yaitu 1. Informasi apa yang seharusnya dimasukkan, apakah semua data atau ada data yang dieliminasi. 2. Pendekatan psikologis yang sesuai dengan pembaca tertentu, apakah direct order atau indirect order. 3. Metode apa yang akan Anda gunakan agar materinya jelas dan meyakinkan, menggunakan pengorganisasian atau suatu topik atas dasar tingkat pentingnya urutan kronologis lokasi, kategori, ataukah mengorganisasikan suatu ide menurut argumen yang logis. Perencanaan laporan singkat, penentuan format dan panjang laporan. Umumnya dalam berbicara Anda kurang memiliki fleksibilitas terhadap format dan panjangnya suatu laporan. Pembaca sebaiknya tahu tujuan penulis laporan sehingga mereka dapat menentukan apa yang ingin mereka ketahui berkaitan dengan materi yang diajukan, dan format penyajian seperti apa yang mereka inginkan. Berdasarkan informasi ini, penulis dapat dengan mudah memilih format laporan di antara 4 pilihan berikut ini. A. Pre-printed, bentuk sebelum dicetak atau pre-printed pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. B. Surat, format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dan ditunjukkan kepada pihak luar organisasi. C. Memo, format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak intern organisasi. Memo mencakup beberapa hal berikut: tanggal, kepada, dari, dan subjek. D. Manuskrip, laporan yang memiliki beberapa halaman sampai ratusan halaman memerlukan suatu pendekatan formal. Oleh karena panjangnya formal, manuskrip memerlukan lebih banyak komponen, lebih baik sebelum teks maupun setelah teks. Organisasian memo dan laporan informasional. Suatu laporan informasional mempunyai tujuan dasar, yakni untuk menjelaskan sesuatu dengan istilah yang jelas. Dalam menulis laporan informasional tidak perlu khawatir terhadap reaksi pembaca. Informasi harus disajikan secara logis dan akurat, sehingga pembaca akan mengerti dengan tepat apa yang dimaksud dengan menggunakan informasi dalam cara yang praktis. Laporan informasional terdiri dari A. Laporan periodik atau berkala. Laporan periodik merupakan suatu laporan internal yang menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuan laporan periodik adalah untuk memberikan suatu gambaran bagaimana sesuatu berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi jika diperlukan. B. Laporan aktivitas personal individu. Laporan aktivitas personal berisi suatu deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konvensi, atau dalam perjalanan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi penting atau keputusan yang muncul. Organisasian laporan analitikal. Laporan analitikal dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima suatu kesimpulan atau rekomendasi. Umumnya ditulis untuk memberikan tanggapan terhadap munculnya kondisi-kondisi tertentu yang terjadi di dalam suatu organisasi. Contoh laporan analitikal adalah sebagai berikut. A. Laporan justifikasi merupakan usulan intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada manajemen puncak untuk menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. B. Usulan bisnis baru di luar klien. Usulan pihak di luar klien dimaksudkan untuk memperoleh produk atau proyek yang diterima oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. C. Laporan troubleshooting. Laporan troubleshooting atau troubleshooting report merupakan dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan manajemen puncak. Jika kita ingin
Agar pembaca berkonsentrasi dan mudah memahami ide-ide yang kita buat, maka kita perlu memberikan suatu argumen yang logis dalam laporan. Saya Muhammad Alvin Farhan, NIM 12405193218. Saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya, laporan formal. Laporan formal adalah laporan yang menjelaskan hasil dari beberapa proyek penelitian. Laporan tersebut harus ditulis dengan gaya ilmiah formal dalam cara singkat dan koheren. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang harus dipertimbangkan, antara lain A. Mendefinisikan masalah. Yang pertama, pertanyaan yang tepat. Pertanyaan tersebut akan membantu Anda dalam melakukan penelitian. Contohnya, apa yang harus diperlukan atau ditentukan, mengapa masalah tersebut penting, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang kedua, mengembangkan pernyataan tujuan. Dalam mengembangkan suatu pernyataan tujuan, Anda dapat menggunakan satu di antara 3 cara berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat infinitif, menggunakan pertanyaan, dan menggunakan suatu pernyataan deklaratif. B. Kerangka untuk analisis. Yang pertama, mengembangkan struktur yang logis. Yang kedua, aturan pembagian. Yang ketiga, menyusun kerangka pembuka. C. Menyusun rencana kerja. Suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa hal. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, maksud dan ruang lingkup atas penelitian Anda. Yang ketiga, pembahasan atau urutan tugas. Yang keempat, telah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan. Di sini siapa saja yang bertanggung jawab, kapan akan dilakukan, dan beberapa biaya penelitian yang harus dikeluarkan. D. Melakukan penelitian. Nilai laporan Anda tergantung pada kualitas suatu informasi. Pada saat Anda mengumpulkan informasi, perhatian Anda untuk pertama kali adalah bagaimana mengorganisasi informasi yang Anda peroleh. Sumber informasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber primer. A. Dokumen, observasi, survei, eksperimen. Dan yang kedua, sumber sekunder. A. Hemat waktu, ketelitian, relevansi, dan efektivitas biaya. E. Analisis data. Analisis data itu mencakup perhitungan statistik, kesimpulan, dan rekomendasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.